Selamat datang semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai 4 level kompetensi. Teman-teman pasti pernah dengar ya mengenai 4 level kompetensi ini, yaitu basic, junior, middle, dan senior. Apa sih arti keempat level kompetensi ini dan kenapa penting untuk memahaminya? Yang agaknya kurang dipahami ya oleh kebanyakan orang ya di Indonesia, mungkin di banyak perusahaan juga. So, apa sih keempat level kompetensi ini? Sebelumnya ya, 4 level kompetensi ini bukanlah sebuah alat untuk kita menghakimi seseorang, gitu. Melainkan dia adalah anak tangga alami yang ada di setiap kompetensi. Dengan memahami keempat level kompetensi ini, kita jadi memiliki sebuah alat ukur, baik untuk mengukur diri kita sendiri maupun tindakan yang akan kita lakukan. So, langsung aja. Kompetensi yang pertama, basic. Definisi dari basic adalah sekedar tahu dan sekedar bisa. Nah, jadi syarat di sini sebenarnya nggak berat-berat nih. Sekedar tahu dan sekedar bisa. Dan persyaratan untuk mencapai level ini adalah portofolio. So, let's say kalian adalah seorang software developer, kalian pernah membuat software, membuat website, membuat aplikasi, kalian sebenarnya sudah sah berada di level basic, kayak gitu. Nggak perlu tahu hal-hal yang terlalu dalam ya, sekedar pernah bikin aja jadi gitu. Nah, kalian sudah berada di level basic. Lifespan dari level basic ini antara 3 bulan sampai 6 bulan ke level selanjutnya, yaitu junior. So, jika kalian mendedikasikan diri kalian ya untuk naik ke level selanjutnya, itu perlu waktu sekitar 3-6 bulan aja nih, udah bisa jadi junior. Selanjutnya, kompetensi level junior. Nah, definisi dari junior adalah memahami dan mampu mengaplikasikan standar dasar atau standar-standar umum. Ya, jadi untuk jadi junior, kalian harus sudah memahami ya, dan bisa mengaplikasikan standar-standar umum. Itulah kenapa tadi dari basic ke junior ini cukup cepat ya lifespan-nya, durasinya untuk bisa mencapai junior. Karena kalian cukup memahami aja dan mampu mengaplikasikan standar-standar dasar. Contohnya apa sih? Let's say kalian seorang developer ya kalian mengetahui pattern-pattern yang umum seperti itu ya digunakan, atau arsitektur dasar, dan juga prinsip-prinsip dasar dalam membuat software ya. Nah, itu kalian sudah resmi seorang junior developer. Syaratnya apa? Syaratnya adalah standar itu penting. Nah, di sini mindset dari seorang junior itu harus sudah masuk ke pentingnya standar. Jadi mengaplikasikan standar itu penting, tidak adanya standar itu adalah hal yang buruk gitu ya. Standar yang dilanggar itu adalah sebuah hal yang buruk juga. Lifespan dari junior ke middle ya, ke step selanjutnya itu antara 6 bulan sampai tidak ditentukan. Nah, ini sebuah garis besar di sini ya, sebuah catatan yang sangat penting ya. Seseorang bisa selamanya berada di level junior. Seseorang bisa selamanya di level junior. Ada istilah namanya expert junior ya. Jadi dia tuh expert sebagai junior gitu ya. Jadi bukan junior yang expert, berbeda ya, tapi ini expert junior, yaitu expert menjadi seorang junior. Semua komentar, semua bla bla blanya itu tuh menggambarkan bahwa dia seorang junior. Nah, itu ada istilahnya expert junior ya. Nah, ini sebuah catatan besar bahwa seseorang bisa selamanya berada di junior level. Kenapa demikian? Ini berhubungan dengan syarat untuk menjadi seorang middle level. Langsung saja, middle level. Definisi dari middle level adalah mampu menciptakan solusi dengan standar yang baik. Jadi semua solusinya dia, semua idenya itu harus memiliki standar yang baik.
Standar di sini bukan standar bikin sendiri ya, tapi benar-benar standar yang ada, eksis gitu ya. So, let's say saya mau bikin pipa, saya mau sambungkan ke pipa yang lebih kecil gitu ya. Gimana caranya? Pakai join kayak gitu ya. Pakai joinnya kayak gimana? Ya, kita cari yang standarnya ada, yang ada di pasaran kayak gitu. Yang dipakai di tempat-tempat yang lain ya, yang sudah umum dipakai. Jangan pipanya dipanasin ya, lalu dikecilin kayak gitu untuk dimasukin ke pipa yang selanjutnya. It works, it genius gitu ya. Tapi standarnya buruk ya, seperti itu. Nah, itu ide yang sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh seorang middle. Requirement untuk bisa sampai ke level ini adalah no more genius idea. Nah, tadi kita bahas bahwa untuk seseorang berada di level ini, dia harus mendinai semua ide jeniusnya. Kenapa? Karena konotasi dari jenius itu seringnya mengarah ke pelanggaran peraturannya. Jadi, jenius, soalnya lewat sini, berhasil gitu ya. Oh, jenius nih. Orientasinya hanya sampai ke tujuan dan tidak mempedulikan peraturannya. Nah, ini seringnya dikonotasikan seperti itu. So, seorang middle developer, dia tidak boleh lagi mengusulkan sesuatu yang jenius, tetapi harus sesuatu yang baik. Yang baik itu, ya jenius plus mentaati aturan, menggunakan standar-standar yang baik. Dan lagi ya, bukan standar bikin sendiri, tapi standar yang literally ada, eksis gitu ya. Lifespan dari middle ke next level itu sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Lama banget ini. Bisa dibilang dia kedua yang paling lama ya dari junior. Junior bisa selamanya, kalau ini bisa 5 sampai 7 tahun. Nah, ini perkiraan saja ya. Perkiraan saja dengan pertimbangan saya adalah seseorang ini setidaknya sudah merasakan perubahan standar sebanyak 3 kali. So, umumnya standar baru itu akan muncul ya setiap 2 tahun sekali, tetapi deprekasi atau standar lama ditinggalkan itu setiap 5 tahun sekali, biasanya ya, biasanya. Tapi untuk kasus-kasus yang khusus bisa berbeda. Nah, di sini pertimbangannya adalah seseorang itu pernah merasakan setidaknya 3 buah standar, mengaplikasikan 3 buah standar yang berbeda. Nah, untuk itu perlu waktu setidaknya 2 tahun dikali 3, ya sekitar 6 tahun. Bisa jadi 5 tahun, bisa lebih gitu ya. So, at least pernah merasakan perubahan standar sampai 3 kali lah. Itu sudah bisa masuk ke senior. Jadi, estimasi ya. Yang terakhir, senior. Nah, senior ini udah level puncak ya, udah nggak usah didefinisikan ya. Jadi, memahami banyak standar dan berpengalaman mengaplikasikan standar-standar itu. Udah itu aja, requirement-nya ya itu juga gitu ya. Memahami banyak standar dan pernah mengaplikasikan standar-standar tersebut gitu ya. Lifespan-nya sekitar 10 tahun untuk menjadi legend ya. Jadi 10 tahun lagi mungkin udah pensiun ya. Karena itu lama sekali ya dari middle ke senior tuh memang lama. Gak ada orang yang 3 tahun jadi senior itu menurut saya mustahil ya. Dari pengalaman 3 tahun jadi senior itu mustahil menurut saya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau dia developer JavaScript yang setiap bulan standarnya ganti, bisa jadi. Tadi itu hanya estimasi saja. Oke, sekian mengenai 4 level kompetensi ini. Apa gunanya? Gunanya adalah melakukan pengukuran. Baik terhadap diri sendiri nih, oh saya ada di level mana nih, oh ternyata saya masih di level ini, next step saya harus melakukan apa untuk sampai ke level selanjutnya. Yang kedua, let's say kita punya project ya, ada yang meng-apply untuk bekerja dengan kita, ternyata levelnya masih basic nih, diterima nggak nih? Ya diterima juga nggak apa-apa gitu. Tetapi, yang paling penting adalah kita kini memiliki alat ukur, bahwa dia basic, dia biasanya bekerja cepat ya, tapi karena dia masih nggak paham standar, jadi technical debt-nya banyak gitu. Nah, selama kita bisa mentoleransi debt itu ya nggak masalah gitu.
Yang penting kita bisa mengukurnya. Itu yang penting. Mau pakai middle, kerjanya biasanya agak lambat ya, tapi bisa dipastikan produknya itu bagus. Pakai senior, dia kerjanya cepat, mahal tapi. Nah, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, yang paling penting adalah mengukur. Ini adalah sebuah alat untuk mengukur kita seberapa jauh kita sudah melangkah, seberapa jauh kita harus melangkah, dan apa saja resikonya. Oke, thanks. Kalau ada tanggapan, mungkin ada salah atau kurang, bisa feel free untuk komen ya. Dan jika kalian ingin get in touch dengan saya seorang software developer, terkhususnya Android ya. Kalian bisa konsultasi atau tanya-tanya seputar Android developer juga boleh gitu ya. Kotlin dan sebagainya. Feel free untuk get in touch, linknya ada di deskripsi. See you.